campuran yang lebarnya berbeda. Nah, untuk lebarnya berbeda. Bagaimana kalau lebarnya sama gitu? Lebarnya sama. Nah, ini boleh Ibu hapus ya. Ibu hapus. Ini untuk cara cepat yang pertama, ini untuk yang lebarnya itu berbeda. Lalu untuk lebarnya sama. Kalau lebarnya sama, untuk mencari suhu campurannya, TC sama dengan K1 dikali T1 ditambah K2 dikali T2 dibagi dengan K1 ditambah K2. Ini untuk suhu campuran di mana panjang batangnya atau lebar dari batang untuk L-nya itu sama nilainya, lalu ya hanya untuk nilainya L-nya yang sama ya. Nah, di sini K1 untuk konduktivitas yang suhunya tinggi. Nah, K2 itu untuk konduktivitas yang suhunya rendah. Oke, ini T1 suhu tinggi. Nah, suhu tinggi. T2 untuk suhunya rendah. Oke, ini kasusnya ketika sama kayak tadi, ada batang A, B, misalnya di sini C. Nah, lalu disambungkan, dipanaskan seperti soal yang tadi. Namun L-nya di sini nilainya sama gitu. Ini untuk L-nya, lebarnya itu sama. Ini untuk rumus cepatnya ya. Oke, Ibu lanjut. Nggak apa-apa, Ibu lanjut. Boleh di print screen, di foto ini rumusnya. Oke ya, Ibu lanjut. Nah, tadi untuk contoh soal. Lalu kita lanjut ke konveksi. Konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantara atau penghantarnya. Contohnya memanaskan air gitu ya. Ketika Ibu memanaskan air di panci itu, nah itu terjadi perpindahan secara konveksi. Nah, perhatikan di sini arus konveksi. Nah, di air ketika panas dipanaskan, nah suhu di bawah itu lebih tinggi kan? Nah, kalau suhunya tinggi, nah pergerakan partikel air yaitu dari bawah ke atas. Nah, dari suhu tinggi mengalir ke suhu rendah, dia ke atas, lalu partikel air yang suhunya rendah, dia akan ke bawah. Nah, begitu seterusnya gitu. Nah, air panas itu dia naik, karena massa jenisnya itu lebih kecil dari air dingin ya, yang di atas ini. Nah, daripada massa jenis air dingin, makanya dia turun gitu. Turun, naik. Nah, itu peristiwa dari konveksi. Oke? Ini konveksi. Lalu kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi laju kalor konveksi. Yang pertama tadi ada beda suhu, delta T, luas permukaan, dan koefisien konveksi atau H. Nah, diperhatikan ya faktor yang mempengaruhinya, laju kalornya. Oke, laju kalor konveksi. Laju kalor sama seperti hal tadi, laju kalor Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Ini untuk konveksi.
Diingat-ingat ya, ini untuk konveksi. H dikali A dikali dengan delta T. Di mana H itu koefisien konveksi. Satuannya adalah Joule per meter persegi dikali dengan K. K ini Kelvin ya. Ini perhatikan satuan. Nah, lalu A merupakan luas permukaan. Satuannya itu meter persegi. Nah, lalu T merupakan perbedaan suhu. Itunya. Nah, satuannya di sini Kelvin. Oke? Diperhatikan ya untuk satuan-satuannya di sini. Nah, untuk mencari laju kalor konveksi, Q per T sama dengan H dikali A dikali dengan delta T. Koefisien konveksi dikali dengan luas permukaan dikali dengan delta T. Oke, ini untuk rumusnya. Ibu lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Aman ya? Ibu lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Di sini katanya permukaan dalam dinding rumah dijaga bersuhunya tetap 25 derajat Celcius. Nah, pada saat suhu luar, dia jadi suhunya 10 derajat Celcius. Nah, jadi berapa banyak kalor yang hilang karena konveksi alami pada dinding rumah tersebut selama 6 jam. Jadi suhu di dalam dinding rumah itu 25 derajat Celcius. Nah, suhu di luarnya yaitu 10 derajat Celcius. Nah, lalu yang ditanya, berapa banyak kalor yang hilang? Kalor yang hilang karena konveksi alami. Di sini perhatikan, yaitu konveksi alami pada dinding rumah selama 6 jam. Di sini T-nya yaitu 6 jam. Nah, di mana ukuran dinding rumah adalah 9 meter kali 10 meter. Ini A-nya ya. Ini A-nya. Nah, anggap koefisien konveksi rata-ratanya. Nah, di sini koefisien konveksinya 3,5. Nah, oke. Untuk mencarinya, misalkan soal seperti ini, langkah pertama, kita buat yang diketahui suhu di dalam. Kita misalkan T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Kita ubah ke dalam Kelvin. Jadi 25 ditambah 273. Berapa? Ada yang tahu? 298 ya, derajat Kelvin. Nah, lalu T2. T2 di sini 10 derajat Celcius. Ditambah 273, berarti 28, berapa? 283 derajat Kelvin. Oke. Nah, di sini kita cari delta T-nya. Delta T sama dengan T1 minus T2. T1-nya berapa, Adrian? 15 berarti, Bu. Ya, benar. 15 ya. Terima kasih ya, Bian. Oke, T-nya. Lalu di sini diketahui berapa T-nya? T-nya sama dengan 6 jam. 6 jam. Ini kan satuannya masih jam. Kita ubah dalam bentuk sekon. Berarti berapa? 6 dikali 3.600. Berapa? 21.600, Bu. Ya, 21.600. Oke, Abian terima kasih ya. Oke. Lalu di sini A-nya. A-nya 90 ya, 9 meter kali 10, 90 meter persegi. Nah, di sini udah ada delta T, ada A, lalu ada H. Di sini hanya koefisien konveksinya ya, hanya 3,5. Nah, oke, ini untuk yang diketahuinya. Nah, koefisien konveksi tadi Q per T, H dikali A dikali dengan delta T. Jadi, yang ditanyakan Q-nya. Q per T. T-nya berapa?
Oke, 21.600 sama dengan H-nya 3,5 dikali A-nya 90 dikali delta T 15. Jadi sehingga Q-nya berapa? Ada yang tahu? 3,5 dikali 90, 3,5 dikali 90 dikali 15 dikali 21.600. Oke, ini berapa nih Q-nya? Boleh gunakan kalkulator, boleh? Rp102.060.000, Bu. 102 juta ya, berarti dijadikan pangkatnya. Jadi 1,02 ya, kali 10 pangkat 7. 8, Bu. 9. 8. Oke ya, 8 ya. Oke, 10 pangkat 8. 8. Oke. Oke, tadi 1,02 kali 10 pangkat 8 ya. Joule. Oke, terima kasih Abian dan Melati ya. Oke, sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ayo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau misalnya derajatnya masih Celsius, kita ubah ke Kelvin. Oke, paham ya semuanya ya? Oke, siap. Insyaallah, oke. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, Ibu lanjut. Nah, selanjutnya ada radiasi. Radiasi itu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara, di mana radiasi ini perpindahan kalor yang dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, misalnya di sini contohnya matahari. Nah, matahari itu kan dia memancarkan panas. Nah, ketika siang hari kita pasti merasakan panas dari matahari tersebut ya. Nah, itu perpindahannya tersebut dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, jadi di partikel udara itu bisa sebagai perantaranya. Jadi ketika pada siang hari itu kita akan merasakan panas dari matahari tersebut gitu. Nah, itu disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi gitu. Atau kita lagi melakukan camping nih, kan malam hari pasti dingin ya. Kalau dingin berarti kita menghidupkan api unggun. Nah, perpindahan panas dari api unggun tersebut ke tangan kita. Nah, itu tuh disebut perpindahan panas secara radiasi. Nah, itu perpindahan kalornya tanpa melalui zat perantara gitu. Oke, Ibu lanjut. Nah, lalu ada laju kalor radiasi. Nah, pada laju kalor radiasi ini ada namanya itu hukum Stefan Boltzmann. Nah, di sini sebentar. Nah, ini penemunya ya, Bapak beliau ini. Jadi, kata Stefan Boltzmann ini sang penemu di mana energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam atau benda hitam dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu sebanding dengan luas
permukaan, jadi dia sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Nah, ketika dituliskan dengan matematis, nah ini Q per T, nah perhatikan, ini energi yang dipancarkan ya, dia sebanding dengan A, luas permukaan, dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak. Nah, benda hitam itu memiliki namanya emisivitas benda. Emisivitas itu apa, Bu? Emisivitas adalah kemampuan benda untuk meradiasikan energi yang diserapnya. Nah, ketika emisivitas benda itu sama dengan 0, artinya pemantulnya itu sempurna, atau benda itu penyerap panasnya itu lebih kurang. Oke? Kalau bendanya ini tidak hitam ya, misalnya bendanya itu nggak hitam gitu, berarti daya serapnya itu kurang ya, di mana emisivitasnya itu sama dengan 0. Kalau emisivitasnya sama dengan 1, artinya itu bendanya benda hitam sempurna, di mana dia memiliki daya serap yang lebih sempurna. Daya serap apa, Bu? Daya serap untuk menyerap energi panas. Gitu. Misalnya di sini Ibu punya yang satu bendanya putih. Misalnya satu putih, yang satu bendanya hitam sempurna gitu. Nah, benda yang berwarna putih tadi itu dia menyerap panasnya lebih kurang. Nah, makanya ketika anak-anak di cuacanya panas atau lagi musim panas itu dianjurkan untuk menggunakan pakaian putih ya, jangan menggunakan pakaian gelap. Kalau menggunakan pakaian gelap, jadi panasnya itu lebih terserap lebih banyak. Jadinya akan merasakan panas lebih banyak gitu. Dimana benda gelap atau benda hitam tadi emisivitasnya sama dengan 1. Nah, rentang emisivitas benda itu dari 0 hingga 1. Oke? Nah, lalu untuk mencari daya radiasi, yaitu Q T sama dengan E. E ini merupakan emisivitas benda, jadi tiap-tiap benda itu emisivitasnya berbeda, lalu dikali dengan tetapan Stefan Boltzmann. Di sini perlu diingat ya, nilai tetapan Stefan Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, nilai tetapan Stefan Boltzmann ini diperhatikan, diingat. Ibu sarankan untuk mengingatnya nilainya. Tuh. Nah, lalu A itu adalah luas permukaan. Oke, luas permukaan dari benda. Lalu T pangkat 4, T ini merupakan suhu. Nah, suhu ini harus dalam derajat Kelvin ya. Dalam derajat Kelvin. Oke, satuannya dari tadi Kelvin. Nah, perlu diingat, diulang-ulang, Ibu ulangi lagi. Untuk suhu tadi Kelvin ya. Oke, di sini satuannya Kelvin untuk suhu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Ibu lanjut? Boleh? Lanjut Atau aja, Bu. Oke, lanjut. Siap. Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada 2 latihan. Yang pertama, sebatang aluminium yang panjangnya 0,1 meter dan diameternya 0,05 meter
digunakan untuk mengaduk larutan air gula yang bersuhu 110 derajat Celcius jika ujung lain batang pada suhu ruangan 30 derajat Celcius, berapa kalor yang mengalir sepanjang batang dalam 5 menit? Di sini konduktivitas termalnya aluminium 20 W per mK. Nah, yang ditanya di sini berapa kalor? Nah, di sini kalor yang ditanya ya. Ini Q-nya yang ditanya. Nah, di sini konduktivitas termal. Oke, gunakan rumus yang tadi, Q per T sama dengan, nah nanti bisa dilihat di rumusnya yang sebelumnya ya. Oke. Konduktivitas termal berarti Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Gunakan rumus ini. Nanti dimasukkan rumusnya, diubah T-nya dalam bentuk skon, lalu masukkan K-nya. K-nya konduktivitas termal, masukkan nilai A-nya. Ini kan panjangnya dan diameternya. Nah, berarti kalau diameter, nah ini luasnya, dicari dari diameter, dicari luas. Nah, di sini ada panjangnya, ada L-nya, lalu delta T, nah dari 110 ke 30 derajat Celcius. Nah, cari delta T-nya gitu. Lalu dimasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus ini gitu. Nah, itu untuk nomor pertama. Lalu yang kedua, dua batang besi A dan B memiliki perbandingan luas penampang. Ini perbandingan luas penampangnya. Nah, luas penampang di sini penampang A dibanding dengan luas penampang B. Ini A, B. Nah, perbandingannya itu 3:5. Nah, lalu panjangnya. Panjang batang A dibanding dengan panjang batang B, yaitu 4:8. Nah, jika selisih ujung-ujung batang tersebut sama, maka perbandingan laju perpindahan kalor batang besi A dan B. Gitu. Ini ditanya laju perpindahan kalor. Tadi menggunakan rumus yang ini. Q per T, ini untuk yang A, sama dengan Q per T, ini kita A, lalu K dikali A dikali delta T dibagi dengan L, dibagi dengan L, sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Nanti masukkan nilai luas penampang A ke dalam sini, lalu masukkan nilai penampang B ke sini, lalu masukkan LA dan LB masukkan ke sini nilainya, lalu sehingga nanti didapat laju perpindahan kalornya gitu. Oke, ini untuk latihan. Ada 2 latihan ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Bu, Ya, emangnya Bu. Taufik? Itu yang selisih suhu ujung-ujung batang sama itu gimana Bu maksudnya Bu? Selisih ujung-ujung batang. Berarti Ya, Bu. delta T-nya sama. Oh, data T-nya sama Bu. Ya, delta Oh, T-nya baik. Mati Bu. ya sama-sama. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak ada? Ini untuk 2 latihannya ya. Oke, Oke, kira-kira sampai di situ pembelajaran kita pada kali ini. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Oke, sebelum Ibu menutup kembali pembelajarannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada?
Nggak ada ya? Oke, tadi soal latihannya ada 2. Waktu pengumpulannya sampai jam 2, kira-kira bisa? Ibu boleh diperpanjang nggak? Soalnya ada ulangan kimia Bu jam segitu. Oh, ada ulangan kimia ya? Jadi maunya sampai jam berapa? Jam 5 boleh nggak, Bu? Sore? Iya. Atau mau jam 5? Jam 5 ya? Oke. Tugasnya dikumpul jam 5. Untuk tugas dikumpul jam 5 oleh, oke, terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Baiklah, karena pembelajarannya sudah selesai, coba ketua kelas dari MIPA 3, mana MIPA 3 tadi? Masih ada ketua kelasnya? Nggak ada. Coba siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Boleh Arifin bantu Ibu untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran? Baik, Bu. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Arifin sudah memimpin doa. Oke, terlebih terkurang Ibu mohon maaf anak-anak semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Ibu serahkan ke Ibu Syahnas. Ya baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ifah, terima kasih. Anak-anak sekalian, PAS itu kan seharusnya tadinya dijadwalkan tanggal 25 November, tetapi ternyata 25 November itu bertepatan dengan Hari Guru, maka hari tersebut tidak ada KBM, tidak ada PAS untuk kegiatan nanti upacara nanti, tapi hanya via online mungkin, ataupun nanti diisi sama kegiatan OSIS MPK, saya juga kurang tahu nantinya. Mungkin Salma hadir di sini, Salma? Kalau nggak salah ada ini ya, pelantikan OSIS. Kalau kemarin saya nggak salah dengar dari Bu Yanti. Jadi tanggal 25 November itu bertepat sama Hari Guru, kita memperingati Hari Guru bersama-sama, sekaligus pelantikan Ketua OSIS PK ya. Kalau kemarin saya nggak salah tangkap, nggak salah persepsi dari Bu Yanti. Sehingga untuk PAS yang tadinya tanggal 25 dimajukan jadi tanggal 24 November. Hari Rabu, Jumat, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu pas 7 hari. 7 hari, kalian ada 14 mapel ya. 14 mapel, ya pas seharinya 2 mata pelajaran untuk PAS-nya. Karena PAS sudah mau minggu depan aja nih, maka saya mulai nagih-nagih tugas-tugas yang belum kumpul untuk beberapa siswa, beberapa peserta didik yang tentunya masih nunggak tugasnya sampai banyak. Kalau tadi saya hitung ada sampai 8, 9 tugas, itu kan berarti dari awal belum mengumpulkan tugas sama sekali. Maka dari itu silakan kalian cicil untuk tugas-tugas tersebut, karena kami sendiri dari guru ini nggak meminta kalian untuk banyak-banyak tidak minta banyak kalian, nilainya harus bagus, ulangannya harus di atas KKM, seperti itu nggak harus. Yang kami minta, walaupun kalian misalkan nilai ulangannya di bawah KKM seperti itu, kemudian kalian mengikuti remedial-remedial yang ada, kalau sampai beberapa remedial 2 kali 3 kali remedial itu nggak bisa tuntas, ya maka nanti kami pakai tugas saja. Tapi konsekuensinya, bukan konsekuensi ya, tapi
Kalau memang misalkan dari remedial-remedial tersebut kalian belum tuntas, maka akan kami berikan tugas sebagai pengganti ketidaktuntasan dari nilai ulangan harian kalian. Kemarin sudah remedial berapa kali ya fluid statis itu? 2 apa 3 kali? 2 kali ya? Sudah 2 kali, Bu. Nah, sudah 2 kali. Kalau sudah 2 kali nanti sebenarnya ada lagi remet 3 kali ya. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan nanti masih banyak tugas, kemudian kalian saya rasa untuk pekan-pekan ini sama pekan depan Senin Selasa mungkin masih ada saja beberapa mata pelajaran yang akan ulangan. Ya salah satunya fisika juga saya minta untuk tagihannya, tagihan terakhir di fluidas dinamis dilaksanakan di pekan ini. Untuk menutupi nilai-nilai yang kemarin masih kurang, karena kemarin di fluida statis itu ternyata lumayan banyak yang jeblok. Maka dari itu untuk fluida dinamis nanti, insya Allah soalnya lebih mudah dipermudah, kemudian juga angka-angkanya tidak sesusah kemarin saat fluida statis. Kalau fluida statis kemarin mungkin ada yang pakai kalkulator untuk proses perhitungannya. Insya Allah kalau untuk soal-soal yang fluida dinamis ini, tidak perlu untuk menggunakan kalkulator dalam melakukan perhitungan. Lalu jumlah soalnya juga tidak sebanyak soal-soal sebelumnya. Sehingga dari hal tersebut, kami harapkan nilai kalian mengalami peningkatan. Yang tadinya kemarin banyak yang remet, yang mudah-mudahan untuk ulangan yang kali ini tidak akan banyak remet dan nilainya juga akan maksimal. Besok PTM ini kan absensi 1-20 ya. Jadi saya harapkan ini yang belum kumpul tugas besok tetap hadir, jangan sampai ada alasan tidak hadir karena apapun itu alasannya. Jangan sampai nanti pokoknya intinya yang belum selesai tugasnya dan besok PTM itu akan kami tahan untuk menyelesaikan setidaknya 50% dari tagihan tugas. Kalau yang punya hutang 8 tugas, ya minimal dia harus selesai 4 tugas untuk besok itu saat PTM. Sehingga saya harapkan kehadirannya besok untuk absensi 1-20 yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Cicil dari sekarang. Jangan sampai nanti saat selesai PAS semuanya numpuk jadi satu, kalian ada panggilan-panggilan ke sekolah. Untuk perbaikan-perbaikan sendiri kurang lebih nanti ada waktu hanya 1 minggu. 1 minggu setelah PAS. Itu kan untuk perbaikan-perbaikan, setelah itu ditutup. Tidak ada perbaikan lagi, tidak ada penambahan nilai lagi. Itu ya. Jadi saya harapkan untuk absensi 1-20 besok saat PTM, yang belum selesai menyelesaikan tugas-tugas yang ada, diharapkan untuk hadir di sekolah menyelesaikan minimal 50% dari tagihan tugas yang ada. Tidak perlu saya sebut satu-satu ya, untuk siapanya saya juga nggak akan share screen siapa-siapanya di sini, khawatir nanti ada yang malu. Makanya saya tutup saja. Untuk siapa-siapanya besok toh akan saya sebutkan satu-satu di kelas. Jadi jangan pulang dulu besok saat selesai PTM. Walaupun ini saya cek, ternyata ada juga anak yang tugasnya banyak tapi tidak hadir saat Zoom ini. Gitu ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ya begitu ya, kami sendiri sebagai guru tidak mengharapkan kalian untuk nilainya harus bagus. Seperti kemarin yang kata Bu Yanti saat pembinaan, bahwa setiap orang itu kan pasti memiliki kemampuan kognitif yang berbeda. Ada yang bisa diajak cepat, ada yang butuh proses yang cukup lama untuk mendapatkan nilai yang baik. Pastinya masing-masing strategi ini memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki multiple intelligence ya. Kalau misalkan di bahasa psikoper, psikologi perkembangan. Yang kami minta ini hanyalah kalian rajin untuk mengumpulkan tugas yang diminta, tugas-tugas yang ada di GC. Lalu kalau misalkan kalian ada kesulitan, silahkan japri sama gurunya. Di sini saya terbantu nih sama 4 ibu guru, calon-calon ibu guru ini.
ada berlima berarti. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, dalam mengerjakan tugas, silahkan WA. Kalau misalkan malu sama saya, boleh sama calon-calon ibu guru ini. Jadi tidak alasan, Bu, saya nggak bisa untuk mengerjakan tugas. Toh tugas yang diberikan itu kan hampir sama persis dengan contoh-contoh soal yang sudah dibahas saat Zoom ini. Dan jumlahnya juga paling hanya 2, bahkan kemarin hanya 1. Tapi kemarin walaupun cuma 1, yang tugas 10 November kemarin ya pas Hari Pahlawan, itu masih ada juga yang belum selesai mengumpulkan. Padahal udah kasih tengah waktu untuk kelas IPA 3 sampai 2359 ya. Kalau untuk IPA 4 kemarin sampai jam 8 malam, tapi tetap aja masih ada yang belum mengulang tugas sampai sekarang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum end meeting ini? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian boleh meninggalkan Zoom ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.